warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini sampai saat detik ini masih pada sampai pula hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, sehingga kita semua dapat merasakan indahnya, nikmatnya beribadah pada bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita dari zaman kejayaan menuju zaman yang penuh dengan peradaban seperti sekarang ini. Bapak, Ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, akhir bulan Ramadan 1441 Hijriah sudah di depan mata. Seharusnya kita sebagai umat Islam merasa bersedih karena akan ditinggalkan oleh bulan yang penuh barakah ini. Seperti yang diriwayatkan oleh Zubair radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, langit dan bumi serta malaikat pun bersedih karena akan datang musibah pada umat Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, musibah apakah ya Rasulullah? Musibah itu adalah berakhirnya bulan Ramadan, karena pada bulan ini pahala dilipat gandakan, sedekah diterima, dan azab pun ditolak. Dari hadis tadi bahwasannya jelas kalau Rasulullah menganggap bahwasannya ditinggalkannya bulan Ramadan, berakhirnya bulan Ramadan itu adalah suatu musibah jika kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan amal soleh dan beribadah kepada Allah dengan maksimal. Kita jangan melewatkan bulan Ramadan ini sehingga nanti tidak terasa bahwasanya bulan Ramadan sudah selesai. Karena itu Bapak Ibu jemaah sekalian, Ramadan yang tinggal berapa hari ini, marilah kita sama-sama lebih giat lagi, lebih memaksimal ibadah kita, lebih menambah amalan-amalan soleh kita, agar kita nanti tidak merasa rugi di akhir Ramadan. Kita bisa merasakan indahnya bulan Ramadan. Bu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, berakhirnya bulan Ramadan tentu sangat dirindukan sekali oleh orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Bahkan mereka berdoa dan berharap agar bisa menikmati Ramadan tahun depan, bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Tentu saja perasaan mereka bercampur aduk di antara sedih, bahagia, bingung, ataupun merasakan bagaimana sebenarnya ibadahnya pada bulan Ramadan ini. Apakah sudah maksimal atau belum? Apakah ada yang kurang? Nah, dari itu semua tentunya masing-masing kita sendiri yang bisa merasakannya. Apakah kita senang itu karena memang kita sudah maksimal beribadah bulan Ramadan ini, sehingga nanti ketika pada hari raya Idul Fitri kita merasakan fitrah, merasakan kembali bersemangat, merasa seperti bayi yang baru lahir, ataukah kita senang karena Ramadan berakhir, karena kita akan merayakan Idul Fitri, berkumpul bersama keluarga, ataukah kita senang karena puasa sudah tidak puasa lagi. Nah, itu kan yang bisa menilai diri kita sendiri. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tak terasa bahwasannya bulan Ramadan itu bisa memecah atau menjadikan manusia itu menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan Ramadhaniyun. Apa itu golongan Ramadhaniyun? Golongan Ramadhaniyun yaitu golongan orang-orang yang musiman,
Jadi ketika Ramadan datang, mereka ikut beribadah, ikut sholat, ikut ke masjid, ikut berbuka bersama, ikut bertadarus, dan semua amal-amal mereka diikuti. Tapi ketika bulan Ramadan pergi jugalah ibadah mereka, hilang juga kebiasaan mereka. Mereka kembali kebiasaan mereka yang semula. Itulah golongan Ramadhaniun, golongan yang mengikuti adanya bulan Ramadan. Tapi ketika bulan Ramadan pergi juga ibadah mereka. Yang kedua yaitu golongan orang-orang yang celaka. Yang celaka itu bagaimana? Ya mereka tidak ada perubahan, mau baik di bulan Ramadan ataupun tidak bulan Ramadan, mereka tetap tidak mengingat Allah. Mereka lalai dari Allah. Mereka sibuk dengan urusan mereka, urusan dunia mereka. Ini adalah golongan orang yang celaka dan penuh kesengsaraan. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan ini. Ketiga yaitu golongan orang-orang yang mendapat tarbiyah di bulan Ramadan. Jadi mereka ketika bulan Ramadan datang, mereka mendapat hidayah dari Allah. Hidayah itu langsung mereka genggam, mereka bertaubat, beristighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Mereka melakukan ibadah di bulan Ramadan seperti madrasah, menjadikan Ramadan itu madrasah untuk mereka memulai beramal baik, beramal soleh, berupaya beribadah kepada Allah. Jadi mereka benar-benar bertaubat kepada Allah, hingga ketika bulan Ramadan sudah berakhir pun mereka tetap istiqomah dalam amal soleh mereka, dalam ibadah mereka kepada Allah. Itulah orang-orang yang mendapat tarbiyah di bulan Ramadan. Dan golongan yang keempat yaitu golongan Robaniun. Robaniun yaitu golongan orang-orang yang tidak lengkang ibadahnya oleh waktu, baik di bulan Ramadan ataupun tidak bulan Ramadan, mereka tetap beribadah kepada Allah. Mereka selalu mengingat Allah. Ketika bulan Ramadan pergi, mereka pun tetap istiqomah di jalan Allah. Semoga kita termasuk golongan Robaniun. Jadi kita beribadah kepada Allah tidak lengkang oleh waktu, tidak lengkang oleh bulan berakhirnya dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu semua sekalian, jangan lupa kita masih punya tanggungan untuk membayar zakat fitrah di bulan Ramadan. Jadi yang belum membayar zakat fitrah, silakan membayarkan zakat fitrah, terutama yang punya kepala keluarga yang mempunyai tanggungan anak atau istrinya, itu segera dibayarkan. Dan yang mempunyai tanggungan zakat mal, sehingga silakan hitung zakat malnya, Jadi nanti zakat mal ini bertujuan untuk mensucikan diri kita, juga harta kita, dan juga untuk menghilangkan kefakiran pada hari raya Idul Fitri. Bagi orang-orang yang mampu mungkin juga bisa ikut merasakan kebahagiaan pada hari raya Idul Fitri. Bapak Ibu jemaah sekalian, bahwasanya puncak dari bulan Ramadan ini adalah momen hari raya Idul Fitri, mana di sana kita bisa bermaaf-maafan, saling bermaaf-maafan. Meskipun bermaaf-maafan itu tidak hanya pada hari raya Idul Fitri, tetapi mungkin pada hari raya Idul Fitri itu momennya tepat, ketika bukan hari raya Idul Fitri kita masih merasa segan atau jongkol untuk minta maafun, malu, seperti itu. Tapi ketika hari raya Idul Fitri datang, rasa itu bisa hilang. Kita bisa bersama-sama merayakan bersama keluarga kita, bersama sanak saudara kita. Rasulullah SAW bahwasanya mengajarkan kepada para sahabat bahwasanya ketika hari raya Idul Fitri, para sahabat itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu. Jadi semoga Allah menerima amalan kita pada bulan Ramadan. Itu yang lebih afdal diucapkan ketika hari raya Idul Fitri. Selama ini kita mungkin latah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Karena kan itu satu kesatuan, satu makna, pada itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi tidak apa-apa, karena tidak masalah secara kontekstual. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la tathriba 'alaikumul yawm
yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yang artinya Nabi Yusuf berkata, pada hari itu dan pada hari ini tidak ada cecaan sama sekali untuk kalian. Semoga Allah mengampuni kalian dan Allah Maha Penyayang di antara Maha Penyayang. Ini kisah Nabi Yusuf ya, ketika para saudara-saudara Nabi Yusuf memohon maaf kepada Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf mendoakan bahwasanya semoga Allah mengampuni kalian. Nah, saat itu sudah tidak ada permusuhan lagi di antara mereka. Nah, harapannya sama ketika momen Hari Raya Idul Fitri ini, kita berharap semoga kita bisa kembali fitrah, kita memohon maaf kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, juga meminta maaf kepada saudara-saudara kita, sehingga kita bisa kembali suci, bisa kembali fitrah seperti bayi yang baru lahir. Karena itu tinggal Ramadan Jumat hari ini, mari kita berusaha untuk beribadah sebaik-baik mungkin, sehingga ketika hari raya datang kita bisa benar-benar merasakan fitrah atau suci, bisa merasakan kemenangan pada bulan Ramadan. Itu Bapak Ibu sekalian, sedikit tausiah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di akhir penghujung bulan Ramadan ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alnallahu minal a'idina rabba'izin, kullu amin wa antum bi khair. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.